Pemirsa, kami masih membuka kesempatan Anda untuk bertanya langsung kepada narasumber, tapi kita sekarang bergabung bersama dengan Bang Said Didu terlebih dahulu. Kita ingin tahu bagaimana pandangannya ketika ada nama-nama yang mungkin saat ini menjadi sorotan publik dipilih menjadi Komisaris Independen PT Telkom. Bang Said Didu, tanggapan Anda seperti apa, Bang, mengenai nama Abdi Seleng yang dipilih menjadi Komisaris Independen PT Telkom? Selamat malam. Saya malam ini senang karena di tengah-tengah pesimisnya saya terhadap BUMN, ternyata masih banyak sekali orang yang ingin BUMN itu selamat dan dikelola secara profesional. Terbukti dari banyaknya suara publik terhadap pengangkatan Abdi Negara Seleng menjadi Komisaris Telkom. Artinya rakyat masih sayang kepada BUMN. Jadi saya titip ke Bung Arya, mendengarkanlah suara rakyat untuk selamatkan BUMN ke depan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga posisi saya seperti Pak tadi posisi saya adalah saya hanya ingin BUMN selamat dan punya marwah dikelola secara profesional, itu saja. Bang Said Didu. Jadi bukan karena sakit hati. Ingin BUMN selamat, memang saat ini kondisinya kritis atau bagaimana? Ya, banyak yang kritis, tapi nanti kita bahas di topik lain lah. Nah, saya ingin katakan, mencoba dulu apa sih sebenarnya persyaratan menjadi komisaris. Ya. Adalah benar apa dikatakan Bung Arya tadi, tidak ada aturan yang dilanggar. Karena aturannya memang sangat longgar. Karena di dalam undang-undang, peraturan PP dan peraturan menteri, itu hanya menyatakan memiliki kompetensi, memiliki integritas, memiliki pengalaman di bidang korporasi. Hanya itu saja. Nah, kalau bobotnya itu bisa 1 sampai 10. Nah, asal memiliki bobot itu tidak melanggar undang-undang. Pertanyaannya, bobot seperti apa yang dibutuhkan di Telkom? Nah, Telkom itu saya katakan itu BUMN kelas A yang bertaraf internasional. Nah, saya dulu mencoba membagi terus, ada 4 kelas BUMN itu, A, B, C, dan D. Kelas A adalah perusahaan yang betul-betul bertaraf internasional. Kompetensi orang-orang yang harus duduk di sana adalah kompetensi internasional. Akhirnya, orang terbaik di Indonesia di bidang itulah yang duduk di kelas A, apalagi di komisaris. Kelas B adalah orang-orang yang terbaik di kawasan ASEAN atau Indonesia. Yang C adalah yang terbaik di Indonesia. Yang D adalah biasanya yang lebih susah. Perusahaan kecil. Nah, Telkom adalah kelas A. Nah, sehingga orang yang ditempatkan di sana, kalau memang kompetensi, maka kompetensi terbaik. Saya sekali lagi tidak menyatakan Abdi Negara itu tidak kompeten, tapi kompetensinya terbaik adalah di musik. Kompetensi terbaiknya adalah di event organizer. Itu kompetensi terbaiknya. Nah, coba carikan tempat yang sesuai kompetensi terbaiknya. Nah, tadi dikatakan dia ahli konten. Saya mengecek, saya tidak menemukan nama itu di dalam ahli konten. Nah, jadi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini hanya marwahnya BUMN. Akhirnya, untuk menghindari bahwa siapapun boleh menjadi komisaris BUMN. Karena BUMN itu ada tempat gengsi juga. Saya saja dulu tidak berani masuk komisaris yang besar-besar. Karena saya menganggap, walaupun saya sekretaris Kementerian BUMN. Karena saya menganggap kompetensi saya belum kelas A. Saya nggak berani, padahal asesmen saya bisa menempatkan di mana saja. Tapi saya menyadari diri saya bukan kelas A di kompetensi itu. Bang Said Didu. Ya. Anda menyatakan bahwa Abdi memiliki kompetensi terbaik di bidang musik dan juga konten. Tapi kan boleh-boleh saja kalau dielaborasi dengan PT Telkom yang saat ini mungkin gencar memproduksi konten-konten digital. Masih ada korelasinya kan, Bang Said? Saya jelaskan dulu. Tolong kita pikirkan, saya mengerti arah ke sana, tapi begini. Tunjukkan saya perusahaan telekomunikasi yang betul-betul juga merangkap perusahaan konten di dunia. Tidak ada. Konten ada perusahaan konten yang mencari jalur yang digunakan menyalurkan kontennya ke seluruh masyarakat. Nah, itulah Telkom. Jangan sampai nanti karena jalan tol itu
kontennya mobil, maka dijadikan komisaris adalah pabrik mobil. Nah itu. Nah tapi beginilah, saya memaklumi betul apa yang pembenaran dilakukan. Saya tidak kritik pembenaran itu. Karena begini, pengangkatan komisaris itu, prosesnya begini, apalagi Telkom, itu pasti sepengetahuan presiden. Pasti. Karena itu adalah tim penilai akhir. Biasanya, setiap posisi adalah 3 orang dicalonkan ke atas, dan presiden menentukan mana yang dipilih dari 3 masing-masing posisi. Itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Atau mungkin saja presiden sekarang sudah menitip di awal. Yang penting ini masuk, selebihnya terserah kau. Dan bisa juga begitu. Nah. Tetapi aturannya adalah masing-masing posisi itu 3 untuk masing-masing posisi naik ke presiden dan dinilai oleh tim penilai akhir. Dan tim penilai akhir itu adalah presiden dan beberapa menteri dan menteri terkait kemudian memilih. Saya nggak tahu sekarang, Bung Arya mungkin tahu bagaimana prosesnya sekarang. Bang Said Didu, kami juga melibatkan netizen untuk bertanya langsung Bang. Ini ke Abang ini, pertanyaannya dari Andri Bang. Andri ini menanyakan, yang nyinyir kali ini kalau nanti pihaknya yang berkuasa juga jangan-jangan sama-sama bagi-bagi jabatan. Jadi siapapun yang nanti berkuasa ya siapa tahu circle terdekatnya dulu pasti yang dipilih. Itu pertanyaan dari Andri. Ada Bang juga Said yang Didu. masuk kemudian Bang Said Didu dari Andre, katanya sah-sah dan legal saja sebenarnya, pantas-pantas saja. Namun pertanyaannya, efektif tidak orang-orang yang diangkat, kompeten tidak di bidang usaha yang dijabatnya. Menurut Bang Said Didu? Saya bilang sah-sah, semua sah saja. Disitulah uji seorang birokrat, seorang pengambil keputusan. Saya katakan dulu, saya waktu saya BUMN merangkap ketua tim evaluasi ketua tim evaluasi seleksi direksi dan komisaris BUMN. Itu di meja saya ada 970 CP dari Istana, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, dan relawan. Apa yang saya lakukan adalah saya buang ke tong sampah, hanya 100 yang ikut seleksi, dan itu yang lulus paling kayaknya sekitar nggak sampai 20 orang. Nah, disitulah diuji orang menjalankan amanah. Apakah amanah yang diberikan ke dia, itu dilaksanakan dengan baik. Nah, tidak ada salahnya, masukkan saja diseleksi, tapi kalau nggak cocok buang ke tong sampah. Itu normal-normal saja gitu. Enggak. Maksud kami seperti ini, Bang Said. Dampak fatalnya apa menurut Anda kalau memang orang-orang ini dipilih? Begini, saya katakan begini. Biasanya ya, jangan sampai dianggap mundur lagi. Biasanya komisaris yang tidak punya kompetensi itu akan menjadi penikmat jabatan di dalam BUMN. Itu biasanya. Nah, dia penikmat jabatan atau yang paling jauh lagi adalah dia menjadi pintu intervensi ke BUMN. Baik. Karena dia tidak punya kompetensi. Nah, saya berharap nanti mungkin Bung Arya bisa membantu karena Bung Arya sama-sama di Komisaris Telkom. Kita dengarkanlah apa sih omongannya Sleng di dalam rapat supaya kita tahu. Nah, tadi Bung Arya menyatakan bahwa menempatkan salah satu direktur dari ahli konten ke Telkom. Nah, biasanya komisaris itu lebih pintar dari direksi. Kalau saya melihat CV yang direksi Telkom itu lebih tinggi daripada kompetensinya daripada Abdi Sleng. Bagaimana orang kompetensinya lebih rendah mengarahkan orang yang kompetensinya lebih tinggi? Karena begini, komisaris memberikan arahan loh. Dan memberikan arahan. Sampai situ jadi dulu harus Bang, ini boleh kompetensinya dijawab lebih langsung tinggi. Bang Arya. Bang Arya, boleh langsung dijawab Bang Arya? Kalau nanti dibilang lebih pintar komisaris, saya rasa dulu Bang Said Didu juga di Antam tambang kan bukan lebih pintar juga daripada dirut-dirutnya tambang itu. Clear itu. Ini clear ya, clear. Saya makanya Bang, jangan pakai definisi itu. Karena Abang nanti kena juga gitu. Bagus kita. Bukan. Tapi apakah Abang gagal? Tapi apakah Abang gagal? Enggak. Ternyata Abang berhasil sebagai komisaris di sana. Loh, saya good governance yang saya pegang, bukan ahli tambang. Ini kan benchmarkan sama-sama ahli konten, Mas. Loh, Oke? gini ya, enggak. Saya mau beritahu bahwa, tadi kan Anda bilang bahwa komisaris lebih pintar daripada direksinya. Saya beritahu bahwa pada saat Pak Said Didu jadi komisaris di Antam, Bapak nggak lebih pintar daripada mereka. Tapi Abang punya kemampuan untuk pengawasan. Kan gitu. Dan Abang berhasil, saya nggak mengatakan, nggak ada yang mengatakan Abang gagal di Antam. Itu juga bukti. Tadi gitu. Bung Arya
Bung Arya menyatakan ada ahli konten direksi, masuklah selain ahli konten juga. Itu kan benchmarknya sama gitu loh Mas. Jadi jangan sampai direksinya lebih jago daripada komisarisnya, itu saja. Dalam hal konten loh. Iya, tapi kan artinya ada pengawasan hal lain, Bang. Kita kan belum tahu juga itu Iyalah, saya pembenaran saya terima semua. Bukan pembenaran ini lah. Nanti abang Iya, ketika abang kemarin diangkat jadi komisaris dibilang pembenaran juga kan nggak juga. Loh, bukan. Kan gitu. Saya nggak seperti bandingkan itu, sapi gitu dengan loh. sapi. Nggak seperti kambing itu. dengan kambing. Itu orang yang pernah sekolah. Ya bisa saya tambahkan ya. Gini, ini kan refleksi saya berdasarkan pengalaman. Menurut saya begini, syarat komisaris itu saya membayangkan minimal dia harus punya satu dari kemampuan teknis ini atau kemampuan ilmu ini ya. Tapi kemudian bungkusnya adalah integritas. Jadi integritas itu is a must. Nah satu itu pertama adalah dia punya pengetahuan di bidang ekonomi secara umum, manajemen. Bagus lagi kalau dia bisa baca financial statement misalnya, laporan keuangan. Jadi dia paham soal itu. Tapi kan kita tidak Superman ya. Artinya kita tahu semuanya, kan nggak mungkin. Yang kedua, paling tidak dia tahu pengetahuan teknis tempat di mana perusahaan tersebut melakukan usahanya. Jadi ada pengetahuan teknis yang dia tahu dan sangat paham sehingga dia pantas di sana. Nah ketiga, karena saya orang hukum dan jangan lupa yang namanya komisaris itu pengawas. Dia harus paham yang namanya aturan hukum. Karena kalau dia nggak tahu hukum, maka kemudian dia tidak bisa menjadi pengawas yang baik. Tapi satu atau salah dua, salah tiga dari pengetahuan ini, kalau kita punya tiga-tiganya good kita. Tapi kalau tidak minimal satu ya, harus dibungkus oleh integritas. Tetapi kan kita bicara mengenai era good governance. Kita bicara tentang clean government. Karena ini government juga, tidak hanya good corporate governance. Memang kriterianya itu harus dibuat di awal sesungguhnya, gitu loh. Jadi gini. Nyambung sedikit bahwa kalau kriterianya tidak dibuat di awal, jadinya pembenaran. Jadinya pembenaran, jangan Jadi, sampai seperti itu. kriterianya harus di awal, lalu kemudian saya membayangkan kalau saya Menteri BUMN ya saya kompetisikan saja biar Ibu Irma mendapatkan sekalian putra menanggapi Bang terbaik Saididu ya. ini perlu juga. Ibu Irma. Putra mendapatkan putra terbaik. Tapi kalau kita mendapatkan level kemampuan yang sama, ya preferensi itu biasa. Baik. Biasa. Tapi kalau sudah kami levelnya tangkap. beda, yang misalnya lebih baik kita singkirkan, yang buruk kita majukan, nah itu nggak benar. Ibu Irma Saya- tanggapannya. silakan, Bu Sebelum Irma. ke Bang Sedikit Ege, aja. ke Ibu Irma dulu. Bang Oh, Ege. boleh, boleh. Kita dengarkan Bu Irma dulu, boleh. silakan. Sekaligus menanggapi Bang Saididu. Iya, boleh-boleh aja Bang Saididu tadi mengatakan bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan kritisi. Saya orang yang nggak anti kritik. Saya kira bagus-bagus saja. Tapi perlu diingat gitu ya, perlu diingat juga kalau Bang Saididu mengatakan bahwa komisaris itu harus lebih pintar dari direksi itu juga nggak benar juga. Secara gitu ya. logika? Iya nggak juga, karena apa? Karena kan di komisaris itu dibagi banyak, kita ada 6 orang dan situ dibagi, kompetensi dibagi-bagi. Jadi saya misalnya ngurusin keuangan karena saya ketua komite audit. Kemudian ada yang dinumerisasi, kemudian ada lagi misalnya yang ngurusin operasional. Kami bagi, kalau di Pelindo hari ini, di Pelindo 1 kita bagi. Tugas itu kita bagi rata. Jadi pertanggungjawaban kita kepada pemegang saham, kepada publik juga jelas gitu. Jadi nggak seperti yang dulu-dulu Bang Saididu. Kalau dulu-dulu mungkin, tapi kalau yang sekarang karena sejak saya masuk di 2020 itu semua sudah berubah. Baik, Bang Jauh Saididu. perubahannya Jadi sejak ternyata dipegang tidak oleh Pak harus Erik lebih itu jauh pintar kok sekali. dari direksinya Bang. Bang Saididu silakan. Halo. Tidak harus lebih Begini, pintar. logika, saya setuju, tidak semua pintar, tapi begini, tugas komisaris adalah memberikan arahan dan pengawasan kepada pelaksanaan direksi. Bagaimana seorang yang lebih bodoh mengawasi yang lebih pintar? Itu saja logikanya. Kalau memang kurang pintar, ya cari yang lebih pintar. Kalau kurang pintar lagi, pendidikan tambahkan gitu loh. Jangan Bang. menyatakan tidak perlu pintar, harus pintar. Clear saya. Sorry Bang, sorry. Bukan berarti dia bodoh. Kalau dia
tidak lebih pintar dari direksi. Kalau direksi itu kan juga terbagi. Ada direktur keuangan, ada direktur operasional, dan nggak semua direksi itu mengetahui gitu ya. Jadi sebentar. Jadi sebentar. Saya mau sampaikan dulu. Contoh begini Bang ya. Direktur keuangan dia nggak ngerti operasional. Tapi dia khusus ngurusin soal keuangan. Komisaris bekerja itu dibantu juga Bang, dibantu oleh komite-komite di situ. Paham, Pak. Ya, Jadi jadi nggak bisa Mbak. juga dikatakan bahwa Begini. kita ini kalau kita nggak lebih pintar berarti kita bodoh. Oh sorry juga, Bukan. nggak begitu. Oke, baik. Bentar, Bu. Kita mampu Bentar. di bidang kita. Pinternya sama gitu. nggak? Oke. Pinternya sama, Oke. tapi bidangnya beda-beda. Bang Oke, Saidi baik, dulu. kita dengarkan Bang Saidi dulu. Iya, iya. Jelas sekali, Bu. Saya tidak menyatakan seorang tahu semua. Ibu Irma sebagai komite audit harus lebih pintar daripada direktur keuangan. Itu clear. Kalau ibu lebih tidak pintar, maka ibu nggak bisa mengawasi direktur keuangan. Oke, clear kan? Tidak perlu komisaris lain. Itu saya contohkan tadi. Selain sebagai dinyatakan Bung Arya bidang konten, maka dia harus lebih pintar dari direktur konten, bukan Tapi kepada seluruh enggak, operasional, gitu loh. Bang Saidi ini Itu maksud saya. Ya, ini menjadi menarik karena lagi-lagi saya tadi ya membawa 3 kriteria yang saya kutip dari Bang Adian di Kompas. Dia menyampaikan bahwa kalau misalnya harus diberikan misalnya sebagai mereka yang pernah berjuang, relawan atau tim sukses, maka 3 kriterianya yang saya baca. Yang pertama, kalau diusulkan oleh partai politik yang benar-benar top dan berjasa betul. Yang cuma nebeng-nebeng di belakang ya sekenanya lah gitu. Kompetensi yang kedua. Yang ketiga keberpihakan. Betul-betul berpihak pada, ini kan disebut sebagai alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian. Alat pemerintah loh ini. Nah tapi kemudian muncul satu pertanyaan agak penting nih, mumpung Bang Said Didu ada. Ini komisaris ini rata-rata ditempatkan sebagai yang nama-nama besar ini, komisaris independen. Oke. Betul ya? Kalau Oke. Ibu Irma independen ya? Independen. Pertanyaannya ini independen dari apa? Bang Saidi baik, dulu langsung Bang Saidi. bertanggapi. Pelan-pelan, apakah pengangkatannya yang independen? Oke. Atau dia Apakah independen tugasnya? dari apa saja? Atau kemudian dia independen dalam arti selama tidak bersuara kritis? Oke, baik. Bang Saidi dulu, silakan. Nah, Menarik kan? pertanyaan sangat bagus. Hampir seluruh tim sukses itu diberi gelar komisaris independen. Padahal komisaris independen adalah biasanya diambil dari perguruan tinggi atau diambil orang yang sudah sangat berpengalaman sehingga dianggap tidak bisa ditekan oleh siapapun dalam mengarahkan perusahaan. Adalah agak aneh tim sukses menjadi komisaris independen. Itu agak aneh. Nggak apa-apa lah komisaris nggak independen aja gitu. Jangan dibungkus independen. Karena independen itu menyuarakan suara rakyat. Bagaimana seorang tim sukses bersuara independen itu sangat susah dipahami. Jadi saran saya tidak menolak. Dan gajinya sama aja kok. Gajinya sama aja, tugasnya sama aja. Jadi kalau Bung Arya nanti mengangkat berikutnya, udahlah, nggak usah malu-malu, nggak usah kasih komisaris independen lah. Karena pasti nggak independen. Ya, Bang Said ini lupa sama regulasi. Independen itu artinya tidak mewakili pemegang saham gitu. Itu clear aja lah. Itu Baik, nggak perlu ini baik, diperdebatkan, baik. itu banyak aja. pertanyaan yang masuk Maria ya. Bang Said Didu terima kasih sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Nanti kita libatkan Bang Arya. Ada pertanyaan masuk? Ada Maria, pertanyaan, terima boleh kasih banyak dibacakan? Bang Saidi dulu, selamat malam. Ada pertanyaan masuk juga khusus Bang Arya lagi kali ini Bang. Mention nama Bang, mention nama ini ya. Mention nama dari Putu Rudi Setiawan. Dengan pernyataan yang selalu repetitif bahwa Abdi menguasai konten. Saya khawatir jangan-jangan Bung Arya sedang bingung antara membahas manajer Telkom dengan komisaris Telkom. Tugas komisaris kan adalah mengawasi bukan mengeksekusi. Tapi di segmen selanjutnya dan kami tunggu juga pertanyaan dari Anda semua melalui Twitter @catatanDemokrasi. Kami hadir sesaat lagi.